Oke, kita masuk ke soal nomor satu, bagian penalaran umum gitu ya. Nah, di sini ada tabel, jumlah PHK dan dirumahkan gitu ya. Nah, ini kakak udah garis-garisin duluan ya, biar lebih siap gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat, kita analisis dari jawabannya. Nah, sebenarnya ini ada bacaannya di atasnya gitu ya. Tapi karena yang dibutuhkan tulisannya tabel di atas gitu ya. Berarti hanya kita lihat nanti di bagian tabelnya aja. Nah, kalau misalnya nanti di soal yang sebenarnya ada bacaan, nah tapi yang dibutuhkan tabel, kalian cukup langsung baca ke topik yang dibutuhkan gitu loh, tabelnya gitu. Nah, kita coba yang A, jumlah PHK dan dirumahkan di Provinsi Bali lebih banyak daripada provinsi-provinsi di Pulau Jawa gitu ya. Oke, mungkin kakak pakai pointer ya. Nah, lebih banyak. Nah, di sini yang salahnya itu adalah lebih banyak loh. Kok lebih banyak, Kak? Nah, kita lihat provinsi-provinsi di Pulau Jawa, ada Jawa Barat, Tengah, Timur gitu ya, sama DKI. Nah, lihat aja dari DKI. DKI itu 139.000, Bali 17.000. Nah, itu aja udah jauh gitu kan. Nah, berarti lebih banyak itu salah gitu ya. Ini yang kakak kotakin salah. Nah, terus yang kedua, provinsi dengan jumlah PHK dirumahkan paling sedikit di Pulau Jawa adalah Jawa Timur gitu ya. Paling sedikit di Pulau Jawa. Nah, berarti apa tuh? Kita lihat ada DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah, 139, 19, 24, 19, 18. Berarti yang paling kecil Jawa Timur. Jadi yang benar itu adalah yang B gitu. Nah, tuh. Jadi yang benar itu yang B. Kak, yang C salahnya di mana? Nih, kurang. Kurang dari 130.000. Kita tahu di sini angkanya 139.000 gitu ya. Terus Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan PHK dirumahkan terendah gitu ya. Kalimantan Timur terendah. Sementara ada Kalimantan Tengah yang lebih rendah lagi gitu ya. Lanjut, Provinsi Jawa Tengah menapati urutan pertama. Oh, maaf, masih ada si Jakarta gitu ya. Di atas Jawa Tengah masih ada Jakarta. Itu untuk nomor satu. Lanjut, nomor dua gitu ya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1. Nah, ini kurang dari 1,5 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan karena imbas pandemi COVID. Nah, itu di sini ada tulisannya ya. Dia bukan kurang dari, tapi lebih dari. Nah, itu ada di kalimat pertama, lebih dari 1,5 juta orang. Gitu ya. Nah, terus yang B, lebih dari 90% pekerja dirumahkan gitu ya. Nah, itu ada bacaan di sini angkanya 89,4%. Sementara dia ngomong lebih dari, berarti udah pasti salah yang B. Yang C, jumlah pekerja di PHK sebanyak 160.069. Nah, ini harus hati-hati nih. Karena ciri-ciri soal UTBK itu emang begitu. Ini termasuk soal yang mudah, tapi kalau kita bacanya nggak benar, nah itu parah. Di sini 067 di bawah 069 itu. Jadi hanya beda satu angka itu juga udah pasti salah gitu. Yang D sama, depannya sih benar 1080765. Kalian cukup membandingkan aja pilihan sama yang dibacaan gitu ya. Nah, tapi yang belakangnya ternyata di sini angka 0 bukan angka 3. Jadi bukan 3.000, bukan 343 tapi 340. Makanya yang C dan D salah gitu ya. Nah, yang E sekitar 160.000 orang. Kalau sekitar berarti kan bisa lebih bisa kurang. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu. Karena sekitar 160.000 orang kehilangan pekerjaan karena PHK. Tuh ada di kalimat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, di kalimat 5 gitu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Sampai nomor 2. Lanjut, nomor 3 gitu ya. Nah, ini soal yang termasuk HOTS. Gimana tadi ada yang dapat jawabannya? Yang nomor 3 ini? Cap cip cup Kak. Wah, cap cip cup, mantap. Enggak dapat Kak, dapat. Dapat lah ya. Nah, ini sebenarnya ciri khasnya cuma ada di ini nih yang digarisin ini di kalimat nomor 6, 678. Membicarakan terlebih dahulu dengan serikat pekerjanya mengambil keputusan nasib buruh. Ia bilang jika perusahaan itu tidak memiliki serikat, ada kewajiban untuk bicara pekerjanya secara langsung. Secara langsung. Berarti jawabannya udah pasti yang A. Gitu. Nah, tapi yang bikin kita bingung apa? Apa yang harus dilakukan pengusaha
sebelum mengambil keputusan nasib pekerjaannya jika perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Nah, ini tuh sebenarnya ada di kalimat gitu kan. Jika perusahaan tidak memiliki serikat pekerja gitu. Nah, kalau misalnya ini pilihan-pilihan lainnya itu menurut Kakak lucu gitu. Pengusaha tidak perlu mengajak bicara. Nah, itu salah. Karena kan udah ngelawan premis bahasanya atau udah ngelawan kalimat di atasnya di bacaan. Pengusaha lebih baik diam saja. Itu udah ngaco gitu ya. Udah di PHK nggak diem aja lagi gitu ya. Atau saat itu pengusaha meminta orang lain. Nah, ini udah pasti salah gitu kan. Nah, melalui WA saja. Nah, ini kacau juga gitu. Lanjut nomor 4 gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kita disuruh cari yang tidak sesuai gitu ya. Nah, berarti kita harus cek yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang A, pertumbuhan ekonomi dunia meningkat. Ternyata berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik. Itu ada di kalimat nomor 1. Pertumbuhan ekonomi dunia meningkat. Hal ini membawa implikasi. Implikasi itu sama aja dengan pengaruh, itu sama aja. Nah, pada peningkatan aktivitas di Asia Pasifik. Jadi A pasti benar gitu ya. Yang B, menurut WEF, kawasan Asia Pasifik akan mendominasi ekonomi kawasan lain dalam 1 dekade. Nah, di sini yang kalimat yang salahnya di sini adalah mendominasi. Mendominasi. Karena di kalimat 2, paragraf kedua, itu ditulis memegang peranan kunci. Peranan kunci, bukan mendominasi. Kalau mendominasi itu adalah bahasanya itu kayak lebih dominan gitu kan, atau lebih banyak gitu. Nah, kalau ini hanya peranan kunci, bukan dominan. Dan kalimatnya aja udah beda gitu kan dari kalimatnya. Nah, kalau misalnya kita mau ngomong itu sebuah dominasi, berarti itu kita udah buat kesimpulan sendiri. Nah, itu yang nggak boleh kan. Nah, terus lanjut yang C. Variabel yang menjadi sorotan di masa mendatang dalam kajian WWF adalah sektor kelautan. Itu ada di kalimat terakhir dari paragraf 1. Sektor kelautan variabel terpenting menurut WWF. Terus yang D, memegang kunci sektor. Nah, itu udah bener lah ya. Tadi nih, memegang peranan kunci. Nah, terus sektor kelautan Indonesia menyumbang 20% PDB nasional tahun 98 nih. Tahun 98 kelautan 20% gitu ya. Sekitar 20%. Itu ada di kalimat ke-5. Oke, berarti yang salah yang B gitu ya. Lanjut. Nomor 5, tema yang diangkat. Nah, kalau tema ini biasanya apa namanya yang paling banyak dibicarakan gitu ya. Yang paling banyak diomongin. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi. Ini terus habis itu di kalimat 1 pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Di kalimat 2 peningkatan aktivitas ekonomi hal ini membawa juga dampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi di Asia Pasifik. Kalimat ketiga WEF memprediksi bahwa kawasan ini menjadi leader dalam kurun 2 dekade mendatang. Satu hal menarik, kajiannya pertumbuhannya adalah sektor kelautan. Nah, berarti ini tentang pertumbuhan tentang perkembangan atau pertumbuhan ekonomi gitu kan, ekonomi. Nah, di kalimat pertama dibuka dengan ekonomi dunia, masuk ke Pasifik gitu kan. Masuk ke Pasifik atau saat itu diprediksi lagi Asia Pasifik lagi, berarti yang jawabannya Asia Pasifik antara A atau D. Nah, tapi jangan lupa nih ada kata kunci prediksi. Nah, berarti antara D atau E. Nah, kalau E itu kan nasional. Nah, nasional di sini kan di sini nggak dibahas nasional gitu ya. Kalau nasional kan kita ntar mikirnya bisa Indonesia, bisa mana gitu kan, bisa satu negara gitu. Nasional itu kan lebih ke arah negara. Kalau ini Asia Pasifik, berarti jawaban yang pasti udah benar adalah D gitu. Kenapa pertumbuhan ekonomi di negara Asia Pasifik salah, Kak? Kenapa yang A salah gitu kan? Nah, karena pertumbuhan ekonomi di negara Asia Pasifik itu hanya dibahas di kalimat 1 gitu. Hanya dibahas di kalimat 1 dan kalimat 2, hanya di kalimat 2 peningkatan ekonomi Asia Pasifik gitu. Nah, sementara yang di sini yang pengen dibahas itu adalah prediksinya. Jadi yang apa sih namanya ide pokoknya gitu. Temanya itu adalah pengen ngebahas prediksi. Jadi kalimat 1 itu sebagai latar belakang.
atau kenapa sebelum masuk gitu loh. Sebelum masuk ada latar belakangnya kayak gitu. Jadi dia nanti jawabannya yang D. BTW kalau ada yang mau nanya langsung aja ya di unmute kayak biasa. Lanjut nomor 6. Pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf 2, paragraf di atas gitu ya. Nah, Indonesia sebagai negara kelautan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia memegang peranan kunci pertumbuhan Asia Pasifik sebagaimana prediksi WF yang di atas tadi paragraf 1 tadi gitu kan. Hal ini sangat beralasan karena tahun 98 20%, sekitar 20% PDB nasional. Nah, kita baca dulu yang A nih. Sektor kelautan Indonesia diprediksi menjadi pemegang kunci perkembangan ekonomi Asia Pasifik. Nah, ini udah jelas banget kan. Peranan kunci pertumbuhan Asia Pasifik gitu. Nah, yang karena apa namanya? Pertumbuhan apa gitu kan? Nah, pertumbuhan itu kan tadi kan udah dibahas tuh tentang perekonomian gitu ya. Tentang ekonomi, perkembangan ekonomi di Asia Pasifik. Jadi yang A udah pasti benar gitu. Yang B, Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan mendominasi. Nah, ini salahnya di kata mendominasi lagi gitu kan. Peranan kunci sama dominasi itu beda gitu ya. Itu beda. Karena beda kalimat udah pasti nanti jadi kesimpulan sendiri. Yang C, dalam 2 dekade sektor kelautan Asia Pasifik akan berpusat. Berpusat ya, berpusat. Berpusat itu masih kalimat kesimpulan sendiri. Nah, jadi jangan merubah kalimat yang ada di atas gitu loh. Kalau ditulisnya peranan kunci, berarti jawabannya nanti di sini peranan kunci kayak gitu. Nah, terus yang D salahnya di mana Kak? Dia udah tulisan peranan kunci itu. Kenapa kita nggak jawab yang D gitu ya? Nah, ini bedanya yang A sama yang D. Yang satu masih bilang diprediksi, yang satu udah bilang memegang. Nah, di sini ada kalimat akan. Kalau akan berarti belum terjadi. Belum terjadi artinya prediksi. Kalau udah memegang berarti udah terjadi dong. Gitu. Itu bedanya A sama D. Nah yang E, ini nggak salah gitu loh. Yang E nggak salah karena sektor kelautan Indonesia saat ini menyumbang paling banyak di PDB nasional di antara sektor lainnya. Nggak salah tapi nggak benar. Gitu. Nggak salah tapi nggak benar. Kak, kok nggak benar gitu ya? Kan kita nggak tahu PDB nasional di antara sektor lainnya tuh apa namanya di antara sektor-sektor lain kita kan nggak tahu nih datanya nggak ada gitu bahasanya. Jadi karena kita nggak tahu ini tanda tanya gitu dan tidak bisa dijadikan pokok pikiran karena apa namanya tidak ada datanya tidak dibahas gitu. Bahasanya kayak gitu untuk nomor 6. Lanjut nomor 7. Oke, nomor 7. Ya, maaf ya. Nomor 7, maaf, ini datanya baru dikeluarin gitu ya. Datanya baru dikeluarin. Nah, itu bisa kita lihat juga gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini dilihat juga kan jasa yang paling banyak daripada kelautan. Berarti yang E juga tadi salah gitu kan bahasanya. Nah, sekarang nomor 7, pernyataan yang sesuai dengan diagram di atas adalah nah, yang A dulu ya kita bahas ya. Kontribusi PDB nasional didominasi oleh sektor-sektor jasa. Sektor-sektor jasa. Sampai sini benar. Sampai sini benar. Dengan angka yang terus meningkat. Itu kita bisa lihat dari grafik dia menurun bukan meningkat gitu. Itu salahnya. Yang B, sektor pertambangan adalah sektor yang cukup dapat diperhitungkan di antara sektor yang lainnya. Nah, di sini ini ambigu. Kenapa? Sektor yang cukup diperhitungkan. Sektor yang cukup diperhitungkan. Sementara dia yang paling kecil gitu ya. Nah, diperhitungkannya di mana gitu. Bahasanya gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa bilang salah gitu ya. Karena kan pertambangan dimasukin salah satu faktor di sini gitu. Jadi sama kayak tadi yang E, nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah gitu ya. Nah, yang C,
sektor kelautan menjadi sektor yang cukup dapat diperhitungkan karena meningkat. Karena meskipun jumlahnya hanya berkisar 20%, kita bisa lihat nih, berkisar 20%, namun angkanya relatif meningkat gitu ya. Relatif meningkat. Jadi bukan meningkat terus tapi relatif. Jadi kalau stabil itu juga masih masuk relatif gitu ya, relatif yang akan meningkat. Jadi setelah stabil langsung meningkat itu maksudnya relatif gitu ya. Relatif meningkat. Nah, kalau kayak gini nanti garis trennya tuh kayak gini, seret seret gitu. Mungkin Kakak coret dikit ya. Nanti kalau ada bahasanya juga namanya garis tren. Kalau garis tren tuh yang begini. Nah, ini namanya juga cenderung meningkat. Nah, itu bahasa-bahasanya gitu ya. Kalau yang dipakai kalau dalam suatu grafik atau diagram. Nah, lanjut yang D gitu ya. Lanjut yang D. Nah, kalau yang D, sektor manufacturing cukup terpuruk di tahun 96-97. Nah, kita lihat manufacturing 96-97 gitu ya. Yang merah hijau. Nah, terpuruk. Terpuruk itu berarti kan turun bahasanya. Turun gitu ya. Turun di tahun 96 ke 97. Nah, faktanya di sini adalah stabil. Nah, berarti itu udah salah gitu kan. Yang E, meskipun kontribusinya kecil, namun sektor pertambangan memiliki peningkatan angka yang cukup stabil. Nah, meskipun kontribusinya kecil, namun sektor pertambangan memiliki peningkatan angka yang cukup stabil. Nah, yang ini disebut bukan peningkatan namanya, tapi apa namanya? Stagnan. Stagnan itu artinya bisa kadang turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kayak gitu. Itu stagnan namanya. Atau misalnya bisa juga kalau misalnya kayak pertanian nih, udah turun terus lurus, nah itu stagnan juga gitu ya. Jadi atau naik turun gitu bahasanya. Jadi itu tidak bisa dibilang cukup stabil gitu ya. Karena kalau stabil itu berarti kan lurus terus gitu kan bahasanya. Jadi yang E juga salah di kalimat cukup stabil. Gimana untuk penalaran umum sampai bacaan? Ada yang mau ditanya dari nomor 1 sampai nomor 7? Halo? Ada yang mau ditanya dari nomor 1 sampai nomor 7? Oke. Yang lain? Ada yang mau ditanya? Atau kita lanjut? Oke. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor yang 8 gitu ya. Nah, 8 ini kalau misalnya di PU yang di sini, di paket ini, itu udah masuk hitungan gitu ya. Atau kemarin katanya adalah penalaran kuantitatif ya. Nah, soal-soal penalaran kuantitatif sebenarnya itu soal-soalnya biasanya bilangan gitu ya. Atau pola bilangan, atau apa ya bahasanya ya. Lebih-lebih ke arah yang sesuatu soal cerita juga ada. Kalau dulu tuh ada juga analitis di 2018 gitu kan. Nah, di 2019 nggak ada analitis, diganti pola bilangan atau bilangan-bilangan. Nah, di 2020 itu yang kakak rasain sendiri ya. Kalau kemarin kan dari kakaknya udah dengar sendiri ceritanya gitu kan. Kalau dari kakak itu lebih ke arah hitungan yang dari segi bacaan gitu. Bahkan banyak kan lebih di arah peluang gitu. Pas sesi kakak gitu dulu. Nah, terus habis itu nomor 8 kakak. Nah, ini kenapa kakak kasih soal-soal yang kakak kasih lagi ya. Biasanya kakak cari soal-soal yang bacaan supaya kalian terbiasa hitungan yang bacaan. Kecepatan Harry berlari 3 kali kecepatan Zainal gitu ya. Berjalan. Zainal menyelesaikan ujian 11.30, kemudian berjalan pulang. Jika Harry menyelesaikan ujian pukul 11.36, kemudian berlari mengejar Zainal, pukul berapa Harry tepat menyusul Zainal. Jadi kan kayak ini lebih ke arah ih kok fisika gitu ya. Logikanya kayak fisika gitu ya. Nah, emang nggak jauh-jauh beda, tapi ini masuk ke matematika gitu ya. Nah, S sama dengan V kali T, ada rumus keren juga ya. Nggak, ini rumus kecepatan sih, lebih karena kecepatan. Kecepatan Harry bisa kita kita bisa kasih variabel H, kecepatan Zainal kita variabelin Z gitu ya. Nah, di sini ketahui kecepatan Harry sama dengan 3 kali Z, 3 kali Zainal gitu ya. Nah, kita masukin ke sini gitu ya. Kita masukin ke sini, V-nya sama dengan S sama dengan V per T. Nah, kita anggap S-nya tuh sama gitu ya.
Karena kan yang ditanya adalah tepat menyusul Zainal. Berarti kan tepat menyusul itu artinya kayak di suatu titik gitu ya, titik yang kita nggak ketahuin, Zainal dan Harry bisa ketemu gitu. Jadi tepat menyusul Zainal tuh kayak gitu bahasanya. Nah, di situ berarti S-nya sama dengan S-nya si Harry sama Zainal sama gitu kan. S-nya si Harry sama Zainal sama gitu. Nah, Harry itu kan tadi diketahui 3Z. 3Z dikali T. Nah, karena yang ditanya di sini adalah waktu, berarti kan yang kita pengen cari adalah si T gitu. Sama dengan, nah di sini kok ada 6 menit gitu ya. 6 menit kali Z gitu. Z itu kan kecepatan gitu ya. 6 menit kali Z. Nah, 6 menit ini adalah waktu yang sudah lewat dari 11.36 dikurang 11.30. Dikurang gitu loh. Jadi 6 menit. Nah, kita rubah ke jam 0,1. 0,1 dikali Z. Ditambah si Zainal itu sendiri. Kan Zainal mau ngejar. Waktu untuk mengejarnya. Gitu. Waktu untuk mengejar si, waktunya Harry untuk mengejar si Zainal gitu kan. Nah, ditambah Z dikali T. Sama dengan, nah ini ZT-nya kita pindahin ke kiri. Nah, itu jadi 2 kali ZT sama dengan 0,1 kali Z. Gitu ya. Nah, terus habis itu Z-nya kita coret. T sama dengan 0,05 jam. Atau sama dengan 3 menit. Nah, 3 menit. Jadi Harry tepat menyusul Zainal pada ditambahin aja 3 menit. 11.36 ditambah 3 menit gitu ya. Sama dengan 11.39. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Mungkin ada yang punya cara lain juga nggak apa-apa. Karena kan emang banyak cara gitu kan. Nah, ini cuma diluruskan dengan cara yang benernya gitu lah ya. Cara yang aslinya gitu. Lanjut yang nomor 9. Di tahun 2003 ada 28 hari di bulan Februari. Ada 365 hari dalam satu tahunnya. Di tahun 2004 atau tahun kabisat ada 29 hari di bulan Februari dan 366 hari dalam satu tahunnya. Apabila 11 Maret 2003 adalah hari Selasa, maka 11 Maret 2004 adalah hari, nah benar-benar penalaran kan? Nah, biar rasa gitu ya, rasa-rasa penalarannya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan dari 2003 ke 2004 gitu ya, dari 2003 ke 2004. Nah, ingat di sini melewati bulan, maaf, dari Maret ke bulan Maret, berarti di 2004 melewati bulan Februari. Nah, disinilah gunanya tanggal 29 gitu ya. Nah, ini perlu dikasih tahu, 29 hari di bulan Februari. Artinya apa? Ingat, pembeda tahun kabisat itu ada di bulan Februari, di mana Februari itu ada 29 hari. Artinya apa? 11 Maret 2003 ke 11 Maret 2004 itu ada 366 hari. Loh, kok 366 hari, Kak? Karena ingat di tahun 2004 bulan Februarinya ada 29 gitu ya. Jadi seumpama dari 2000, kalau misalnya dari 2002 ke 2003 kan artinya Februarinya sama tuh. Nah, artinya 11 Maret kalau misalnya di sini Kakak coret-coret deh. Nah, nih kalau misalnya di sini angkanya 2002 ke 2003, nah itu jumlahnya 365 hari. Loh, kok kayak gitu, Kak? Karena Februari di 2003 dia itu hanya 28 hari. Nah, kayak gitu. Kalau dia ke 2004 gitu ya, 2004 berarti Februarinya ada 29 gitu. Makanya dapatlah 366 hari. 366 hari. Nah, dibagi sama satu hari 1 minggu 7 hari gitu ya. Dibagi 7 sama dengan nanti seperti yang kalian tahu, 1 tahun itu ada 52 minggu. 52 minggu. Nah, kalau misalnya 365 gitu ya. Kalau misalnya 365 itu berarti lebih 1 hari. Nah, kalau 366 berarti lebih 2 hari. Nah, lebih 2 hari berarti kalau misalnya tanggal
berapa? 11 Maret 2003 itu adalah hari Selasa, 2 hari setelah hari Selasa adalah hari Kamis, gitu ya. Seperti itu. Oke. Aku bersihkan dulu. Lanjut. Nomor 10 gitu ya. Ada 5 orang yang bekerja dalam suatu pabrik A, B, C, D, E. Mereka dibayar secara berurutan 66, 52, 46, 32, 28. Untuk membuat satu barang, waktu yang dibutuhkan mereka 20 menit, 24 menit, 30 menit, 40 menit, 48 menit. Semua barang dijual dengan keuntungan 100 untuk perusahaan. Dan setiap pekerja dibayar melalui keuntungan ini. Apabila setiap orang bekerja selama 8 jam, mana orang yang paling memberikan keuntungan terbesar bagi pabrik? Ya, keuntungan terbesar bagi pabrik. Nah, diingat, di sini ada kalimat ini. Ada kalimat setiap pekerja dibayar melalui keuntungan ini. Keuntungannya setiap barang adalah 100 gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita ini coret-coretan kakak tadi. Nah, jadi bisa kita lihat 8 jam. Jadi mereka sehari bekerja hanya 8 jam. 8 jam itu 480 menit. 480 menit gitu ya. Nah, mari kita lihat gitu ya. Kalau si A, nah dia kan bisa membuat satu barang itu dalam waktu 20 menit. Berarti 480 menit dibagi sama 20 gitu ya. Dibagi sama dengan 20 sama dengan 24 barang. Nah, kalau yang B itu ternyata pas kita bagi hanya menghasilkan 20 barang. Yang C, 30 menit itu menghasilkan 16 barang. Nah, sementara si D, pekerja D itu bisa menghasilkan 12 barang. Yang E itu bisa menghasilkan 10 barang. 480 dibagi 48. Nah, kita lihat nih keuntungan setiap barangnya. Nah, ingat tadi kata kuncinya, setiap pekerja dibayar melalui keuntungan ini. Semua barang dijual dengan keuntungan 100 untuk perusahaan. Berarti 100 dikurang 66. Dikali sama barang yang bisa dihasilin tadi. Gitu. Jadi misalnya nih 100 kurang 66, itu kan 34. 34 dikali 24. Nah, ntar keuntungannya segitu. Gitu kan, 816. Nah, 6 gitu ya, belakangnya 816. Nah, terus 20 dikali 48, 960. 16 dikali 54, 864. 12 dikali 68, 816. Sama ya, sama kayak yang A. Nah, yang E 720. Nah, sekarang ditanya, mana orang yang paling memberikan keuntungan terbesar bagi pabrik? Nah, ini keuntungan si pabrik tuh udah bersih nih. Di sini nih, keuntungan pabrik udah bersih. Gitu. Jadi 960 yang paling besar. Artinya jawabannya yang B. Kayak gitu. Sampai penalaran umum ada yang mau ditanya? Halo, udah sembuh. Sampai penalaran umum ada yang mau ditanya? Belum, Kak, belum. Oh, belum. Udah bingung ya? Oke. Lanjut ya. Yang PBM. Coretannya masih ada. Oke, PBM-nya di sini ada 7 soal, maaf. PBM-nya 7 soal. Nah, nomor 1, apa gagasan utama paragraf ya, bukan paragraf. Paragraf pertama. Facebook dan sosial media lainnya telah disalahgunakan untuk penipuan. Itu ada di kalimat kedua ya. Ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak melakukan penipuan. Nah, gagasan utama itu biasanya ada di depan, deduktif, yaitu nomor 1 gitu ya. Jadi kalau tema itu bisa nomor 2 gitu ya. Kalau gagasan utama itu biasanya ada di depan, deduktif, atau di belakang, induktif. Kayak gitu ya, gagasan utamanya. Nah, jadi maksudnya gagasan utama itu apa? Kalau nggak ada gagasan ini, tidak ada pembahasan selanjutnya.
gitu ya. Itu maksudnya gagasan utama. Jadi kalau nggak ada paragraf ini, paragraf gagasan utama ini, tidak akan ada namanya yang penjelasan selanjutnya, gitu ya. Penjelasan selanjutnya. Nah, kalau misalnya di sini kan Facebook gitu ya. Facebook dan media sosial lainnya telah digunakan. Nah, kalau misalnya nggak ada ini, kan masih bisa bahas yang lain gitu kan. Banyak kasus penipuan di masyarakat gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kalimat ini, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa bahas yang lain. Gitu ya. Nah, terus yang B, TI telah merusak moral bangsa sehingga banyak korban penipuan bermunculan gitu kan ya, bermunculan. Nah, kebetulan gagasan utama paragraf ini adalah deduktif atau dari kalimat satu. Nah, tepatnya di kalimat filtrasi budaya masyarakat luar yang justru makin mendegradasikan nilai moral anak bangsa, gitu ya. Nah, filtrasi budaya asing tidak dilakukan untuk menanggulangi perkembangan TI, gitu ya. Nah, ini kebalikan dari kalimat yang nomor satu, gitu ya. Kebalikannya, yang dimana makin mendegradasikan nilai filterisasi budaya masyarakat luar tidak dibarengi dengan perkembangan teknologi atau tidak dilakukan bersamaan gitu ya, tidak dilakukan bersamaan untuk menanggulangi perkembangan TI. Saat ini banyak orang tidak sadar bahwa dunia maya tidak realistis, gitu ya, tidak realistis itu nggak ada di kalimat, nggak ada di bacaan. Pengguna Facebook menimbulkan banyak persoalan yang diakibatkan komentar dan status, gitu ya. Nah, tidak sedikit hanya pengguna melontarkan komentar negatif dan merendahkan hanya karena status. Nah, ini bisa induktif gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada perkembangan teknologi filtrasi yang kalimat satu itu nggak dibahas atau dihilangkan, nah kita tidak akan sampai di kalimat 7 atau tidak sedikit pengguna jaring sosial yang memberikan komentar negatif gitu. Itu kita nggak akan bahas itu kan. Kalau misalnya di awal nggak dibahas perkembangan TI yang tidak dibarengi dengan filterisasi budaya masyarakat. Kayak gitu ya maksudnya ya. Oke, lanjut. Nomor 2, seharusnya disadari bahwa dunia gitu ya. Nah, di sini kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat, nah itu langsung udah jelas koma. Koma itu enggak, kalau bahwa itu setelah bahwa itu enggak perlu koma. Seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekedar gambaran dan bukan realitas yang diciptakan. Seharusnya, kalau misalnya mau ditaruh koma pun harusnya seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekedar gambaran dan bukan realitas. Harusnya kayak gitu. Jadi komanya bukan di sini, tapi harusnya di setelah seharusnya gitu ya. Nomor 5, semua hal di dunia maya memang mudah dilakukan. Bahkan koma berbagai komentar dan status yang seolah-olah wah di depan orang lain tidak hanya mengelabui orang, tetapi juga merusak moral gitu ya. 6. Nah, kalau yang 8, sementara itu udah benar. Nah, 12, program televisi, koma seperti film dan sinetron. Nah, ini tuh di sini namanya keterangan aposisi. Itu bisa kalian catat. Namanya keterangan aposisi. Biasa keterangan aposisi ini dipakai ketika menyebutkan jabatan gitu ya. Misalnya Bapak Presiden, Joko Widodo gitu kan sebagai pemimpin upacara hari ini, gitu. Jadi kayak disebutin gitu loh. Jadi kayak bisa penyebutan namanya di tanda koma gitu kan. Bapak Joko Widodo, koma lagi gitu kan. Presiden Indonesia, Joko Widodo, gitu. Itu contohnya ya. Atau misalnya Ketua LTMPT, Prof Nasih, Nah, kayak gitu. Itu contohnya, itu namanya keterangan aposisi. Nah, itu udah benar gitu ya. Jadi yang salah di sini adalah yang 4. Oke, lanjut mungkin nomor 3. Kata tersebut gitu ya. Kata tersebut pada kalimat 5. Nah, ini kata tersebut gitu ya. Tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita
baca sekilas gitu ya, baca sekilas itu semua hal tersebut gitu ya. Nah, itu kita akan langsung jawab penipuan. Kenapa? Karena kan kalimat sebelumnya dibahas tentang seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekedar gambaran bukan realitas yang diciptakan. Facebook hingga kasus penipuan di masyarakat melalui Facebook. Nah, berarti kan tentang penipuan nih atau tentang Facebook gitu kan, tentang sesuatu hal yang ada di Facebook gitu kan. Tapi kalau kita baca lebih atas lagi, ternyata yang sebenarnya pengen dibahas itu adalah penyalahgunaan Facebook, penyalahgunaannya si Facebook gitu dalam bentuk penipuan. Jadi penipuan itu bentuknya, nah yang sebenarnya yang benar-benar dibahas itu adalah penyalahgunaan Facebook gitu ya, penyalahgunaan dari si Facebook itu sendiri gitu. Bentuknya apa? Bentuknya penipuan. Jadi tersebut di sini adalah semua hal penyalahgunaan di dunia maya memang mudah dilakukan gitu ya. Itu kan cocok tuh bahasanya. Semua hal penipuan di dunia maya memang mudah dilakukan. Itu juga cocok, Kak, gitu kan. Tapi kan apa namanya? Generalnya itu adalah penyalahgunaan dari si dunia maya itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin nomor 3 udah, lanjut. Nomor 4. Nah, ini kebetulan sejajar ya. Sejajar itu dalam arti apa, Kak? Dalam arti bisa strukturnya, bisa kita cek gitu ya. Atau bisa kita cek juga apa namanya kalimatnya gitu ya. Kalimatnya. Nah, ini misalnya kalau yang nomor 1, ini Kakak mungkin bisa pakai tautan juga gitu ya. Nah, terus apa namanya di sini? Strukturnya itu adalah SPO. SPO itu adalah strukturnya subjek, predikat, objek. Subjeknya yang mana? Suku, kubu di Jambi, ya. Suku kubu di Jambi yang terkenal dengan kebiasaan. Nah, sebenarnya nih subjek cuma sampai sini gitu kan. Tapi ini adalah pelengkapnya gitu ya. Pelengkapnya dari si subjek atau perluasan dari si subjek terkenal dengan kebiasaan terisolasi. Nah, terisolasi ternya itu adalah predikat yang pasif, bentuk pasif ya, bentuknya pasif dari kehidupan dunia luar. Nah, dari kehidupan dunia luar itu objek gitu ya. Dari kehidupan dunia luar objek gitu ya. Atau ya objek bentar. Dari kehidupan dunia luar. Kayaknya Kakak salah ketik di sini ya. Ini dari kehidupan dunia luar itu dia bukan lebih ke objek sih, dia lebih ke keterangan. Jadi dari keterangan tempat dari kehidupan dunia luar. Jadi P-nya itu terisolasi dari kehidupan dunia luar, gitu ya. Nah, terus yang A, dia sedang menempel pengumuman di dinding. Menempel. Nah, ini kita udah bisa katain lagi. Kita udah bisa beranggapan bahwa ini salah karena di sini menempel. Menempel itu aktif, sementara di sini pasif. Berarti udah nggak sejajar. Nah, yang B, dia tidak disukai. Nah, disukai ini pasif ya. Gitu, pasif. Dia tuh bentuk pasif. Jadi bisa kita tahan gitu ya, bisa kita tahan benar oleh teman-temannya di kelas. Nah di sini oleh itu bukan objek ya. Ini benar-benar copy paste gitu ya. Nah, di sini itu adalah keterangan. Kasihan sekali anak itu dilecehkan. Nah, ini pasif. Cuman bedanya di depannya ada kasihan sekali gitu ya. Kasihan sekali. Nah, kasihan sekali ini bisa jadi pelengkap, bisa jadi keterangan gitu ya. Dalam struktur di sini itu adalah pelengkapnya. Nah, baru masuk ke subjek. Nah, jadi apa namanya? Kesejajarannya tidak ada karena di depannya ada keterangan atau pelengkap di sini. Nomor yang D, tetangga saya hidup sebatang kara sejak bencana itu. Nah, di sini P-nya aktif, hidup gitu ya. Tetangga saya itu subjek, sebatang kara itu pelengkap dari pelengkap lagi. Perluasan dari hidup sebatang kara, dan sejak bencana itu adalah keterangan waktu. Nah, yang E, perjalanan ke kampung. Perjalanan ke kampung makan waktu berjam-jam gitu ya. Nah, di sini keterangan, waktu berjam-jam keterangan, terus objeknya kampung makan, P-nya perjalanan. Kak, nggak ada subjeknya. Kan di sini nggak dikasih tahu yang melakukan perjalanan siapa.
Itu alasannya nggak ada subjek atau nggak ada yang namanya memberi perlakuan kepada si objek. Itu kampung ya, kampung ya. Kampung. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini yang nomor 5. Nomor 5 agak panjang ya. Nah, jadi di sini apa namanya? Maaf kakak tutupan. Zoom. Apa simpulan kedua teks di atas gitu ya. Nah, ini cukup soal hot gitu ya. Soal SBM 2018 yang cukup hot gitu ya. Cukup panas gitu ya. Karena harus baca dulu A sama B-nya gitu kan. Nah, tapi kalau mau cara skimming, cara cepatnya itu bisa kamu lihat dari cek kalimat 1, cek kalimat 2, cek kalimat 3 gitu. Yang dibahas di kalimat 2 tuh apa sih? Gitu. Misal, suku Kubu di Jambi terkenal dengan kebiasaan terisolasi. Nah, berarti itu yang nomor 1. Nomor 2, kebudayaan material suku Kubu masih sederhana. Yang ketiga, hal itu terlihat pada alat-alat rumah tangga, terus alat-alat bercocok tanam, gitu kan. 4, suku Kubu mengenal kebudayaan rohani, kepercayaan akan setan-setan, perkawinan, kematian, pantangan. 5, mereka menerapkan budaya berburu, barter, bercocok tanam. 6, nomaden, semi nomaden, berpindah-pindah, gitu ya. Itu jadi apa sih namanya? Kayak yang kita tuh mencari yang kalimat utamanya gitu, kalimat intinya. Inti dari satu kalimat gitu. Inti dari kalimatnya tuh apa? Yang dibahas tuh apa gitu loh. Nah, suku misalnya kayak tadi kan nomor 6 kebiasaan berpindah-pindah. Berarti suku Kubu memiliki kebiasaan berpindah-pindah gitu ya, atau semi nomaden bahasanya. Nah, yang B, suku Kubu terdiri atas kelompok induk, berarti berkelompok. Nomor 2 terdiri atas kelompok besar. Dibahas lagi kan, sesama hubungan darah, berarti sedarah. Nomor 3 biasanya berdiam di hutan terpencil. Nomor 4 kekuasaan mereka dibatasi bukit-bukit, hulu sungai. 5 wilayah tersebut daerah kekuasaan dalam berburu. Nomor 6 jika terdapat suku Kubu lain tidak memiliki hubungan darah, mereka dianggap pelanggar daerah kekuasaan, gitu kan. Jadi yang nggak sedarah atau yang apa namanya tiba-tiba masuk wilayahnya itu melanggar daerah kekuasaan, memicu perkelahian, begitu. Nah, kita lihat yang A. Meskipun hidup nomaden, kelompok suku Kubu saling menghormati daerah kekuasaan. Saling menghormati daerah kekuasaan. Gitu ya. Nah, iya itu benar gitu ya, tapi hanya di teks B. Sementara kita membutuhkan di kedua teks. Kak, kok menghormati daerah kekuasaan? Daerah kekuasaan mereka dibatasi oleh bukit sungai yang besar. Nah, terbukti dari kalimat 3 dan kalimat wilayah tersebut ya. Hubungan darah. Pertama yang hubungan darah nomor 2 gitu kan. Hubungan darah. Terus habis itu melanggar daerah kekuasaan itu yang nomor 6. Nah, karena mereka dianggap yang nggak sehubungan darah sama yang melanggar wilayah itu kan berarti apa namanya melanggar daerah kekuasaan. Artinya apa? Dia sangat menghormati daerah kekuasaan gitu kan. Itu hanya ada di teks B. Nah, terlihat dari kalimat 6 terutama ya. Kalimat 6 utamanya. Kalau yang B, menganut sistem hidup semi nomaden sehingga perburuan menjadi mata pencahariannya gitu ya. Nah, berburu itu hanya dibahas di yang teks A gitu ya. Di sini nih, budaya berburu gitu kan. Kalimat 5, budaya berburu. Nah, itu hanya di teks A sebagai mata pencariannya. Untuk kelangsungan hidup mereka sih ya, lebih tepatnya itu. Terus kalau yang C, tingkat kehidupan suku Kubu masih sederhana. Nah, ini sebenarnya hanya dibahas di kalimat 1 sih, di kalimat 2 teks A gitu kan. Hanya dibahas di situ sebenarnya. Nah, karena berpindah-pindah di dalam hutan, berpindah-pindah juga di kalimat 1. Nah, di dalam hutan dijelaskan di teks B gitu kan. Di dalam hutan rimba yang terpencil gitu. Nah, sementara di kalimat yang B juga disebutin nomaden itu di bentar. Wilayah tersebut menjadi suku Kubu yang lainnya masuk wilayah tersebut yang tidak memiliki hubungan. Bukan. Tadi tuh ada deh kalau nggak salah. Mereka terdiri dari nggak ada ya berarti ya. Itu yang hanya hutannya doang, dikasih tahu di hutannya itu di teks B-nya doang. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Gitu ya. Ya, nggak ada nomaden ya.
Baca di mana tadi semi nomadennya? Oke, lanjut yang nomor 6 ya. Lanjut nomor 6. Nah, terus itu kalimat manakah yang salah satu kata ditulis tidak tepat gitu ya. Salah satu katanya ditulis tidak tepat. Nah, sebenarnya kalau di sini yang pertama berapapun. Berapapun itu harus ini udah benar gitu ya, bukan digabung. Kalau yang digabung itu apapun. Nah, itu digabung gitu ya. Jadi ada kalimat yang harus digabung, ada yang enggak gitu ya. Untuk yang A, yang B, meskipun demikian hanya satu peserta yang ber-KTP. Nah, ini terkadang kita galau nih, bernya itu pakai strip atau enggak gitu kan. Nah, yang benar itu pakai strip, ber-KTP provinsi lain. Yang C, ternyata persaingan antar RT cukup ketat dalam lomba catur tahun ini. Antar RT itu harusnya nggak pakai strip. Gitu. Dipisah, benar dipisah, tapi tidak pakai strip. Gitu ya. Antar kota, antar provinsi. Nah, kayak gitulah gambarannya, kayak gitu. Jadi kan nggak pakai strip. Kalian bisa lihat tuh misalnya di bis-bis gitu ya. Antar kota, antar provinsi, akap. Nah, itu kan dipisah, cuman dia nggak pakai strip. 21. Nah, ini yang kakak agak sanksi juga. Karena kakak pernah ngomong sih kalau nggak salah, tapi belum di sini ya. Nah, jadi kalau untuk angka, nah biasanya kalau misalnya dia dua kata, misalnya nih 20, 20. Nah, itu kan dua kata. Nah, itu biasanya apa namanya? Biasanya ditulis huruf gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya dia lebih dari dua kata, dia ditulis angka. Ditulis angka, misalnya 125.000. Nah, itu kan udah lebih dari dua kata. Nah, itu ditulis dalam bentuk angka. Nah, tapi ya, ini agak sanksi kan. Nah, tapi di sini adalah dia menjelaskan tentang banyak. Nah, kalau menjelaskan tentang banyak, itu bisa kita pakai huruf gitu ya. Bisa pakai huruf. Itu ada di PUEBI, bab bagian angka pokoknya. Gitu ya. Jadi ntar bisa dilihat di PUEBI lagi. Penyerahan medali emas dilakukan oleh IF. Nah, ini kalau yang ini udah benar. Jadi penulisan apa ya di sini bahasanya ya? Gelar, terus gelar kehormatan atau di sini entah prof atau apa gitu. Nah, itu semuanya pakai titik gitu ya, harus dititikin semua gitu. Bahkan nama orang di paling belakang juga harus dititikin. Misalnya M titik siapa misalnya Ari gitu, Muhammad Ari gitu kan. Nah, terus titik gitu. Kalau misalnya di sini ada gelar lagi M titik P titik D. Nah, yang benar gitu. Secara UEB yang benar itu adalah gitu. Jadi semuanya dititikin. Setelah huruf dititikin gitu. Maaf, di P-nya nggak dititikin karena ini gabungan pendidikan gitu ya. Kalau huruf gede semua baru misalnya M titik M gitu ya. Nah, itu titik semua. Jadi kalau kecil nggak dititikin gitu ya. Karena biasanya itu singkatan. MPD, MM, MSI. Nah, kalau MSI kan M titik SI gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Takutnya nggak kekejar sampai jam 6. Lanjut, nomor 7. Kalimat manakah yang mengandung bentukan kata yang tidak tepat? Nah, ini cukup mudah sebenarnya ya. Cukup mudah, asal tahu kata triknya gitu ya. Persatuan Wartawan Indonesia telah mepublikasikan berita Asian Games. Kata dasarnya publikasi. Nah, publikasi berarti mengalami peluluhan. Gitu ya, mengalami peluluhan. Nah, itu nanti masuknya di morfofonologi. Gitu ya. Morfofonologi yang misalnya mekan gitu ya. Makan, terus atau di gitu ya. Nah, itu namanya morfofonologi. Nah, kalian bisa ingat aja kalau yang mengalami pengeluluhan itu ada empat huruf gitu ya. KTSP. Nah, jadi kalau huruf depannya K atau T atau S atau P itu dia akan mengalami peluluhan atau hilang gitu lah. Namanya peluluhan gitu ya. Peluluhan. Nah, dia mengalami peluluhan. Jadi kalau mempublikasikan gitu ya. Nah, itu yang benarnya adalah
Memublikasikan gitu ya. Memublikasikan. Terus kalau yang penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini salahnya karena apa? Masih ada P. Harusnya apa? Memengaruhi. P-nya luluh. Gitu. Di sini dokter menyarankan, S-nya juga luluh atau S-nya hilang gitu ya. Nah, SP-nya hilang gitu. S-nya hilang jadi menyarankan. Saksi, menyaksikan gitu ya. Nah, kalau ngebom itu kata dasarnya bom gitu ya. Dasarnya bom atau pengebom gitu ya. Nah, jadi misalnya apa namanya? Pengen dirubah jadi mengebom. Nah, mengebom kan berarti kata dasarnya bom. Nah, itu nggak ada peluluhan. Yang mengalami peluluhan itu adalah KTSP gitu ya. Oke. Lanjut. Yang benar adalah yang B. Karena harusnya diluluhkan huruf B-nya. Gitu ya. Pemahaman dan pengetahuan umum yang part ketiga. Banyak kali ya bahasa Indonesianya ya. Ya, lanjut. Yang B, kalimat yang tidak efektif terletak pada kalimat. Nah, bisa kita lihat kalimat 2, akibatnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi. Nah, itu benar ya. Nomor 4, umumnya stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan. Nah, karena di sini udah benar, nggak usah pakai koma gitu ya. Nggak usah pakai koma, karena kalau karena itu depannya nggak usah koma, karena itu kan menjelaskan alasan gitu kan. Sebab proses penuaan. Nah, jadi nggak usah pakai koma. Terus nomor 5, salahnya di mana? Di sini harus ada koma. Tanda bacanya di sini harus ada koma. Kalau nggak ada koma, pada beberapa kasus terakhir menunjukkan gitu kan. Nah, nanti di sini malah jadinya tidak efektif karena menunjukkan depannya nggak ada subjek. Tidak ada subjek. Gitu. Itu tidak efektif. Oke? Suatu kalimat yang efektif itu memiliki subjek, predikat, objek. Minimal itu. SPO. SPO. Jadi gitu. Kalau misalnya mau dikulik dari tanda baca, itu harus ada tanda baca di sini. Kalau misalnya mau dikulik dari kalimat sempurna, itu SPO. Di sini nggak ada S. Gitu. Hanya ada predikat. Predikatnya menunjukkan. Berarti jawabannya yang C. Nah, kalau yang selanjutnya nomor 6. Nomor 6 benar. Karena apa? Koma dan gitu ya. Nah, ini yang biasa sering dilupakan gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Sebelum dan itu harus ada koma. Terus nomor 8, sering ditemukan stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah gitu ya. Atau kelainan sistem darah seperti penyakit hemofilia dan talasemia yang diturunkan oleh orang tua menderita. Nah, itu nggak ada yang salah gitu kan. Lanjut. Nomor 2, apa simpulan teks tersebut? Ya. Nah, stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Kenapa bisa dibilang hoax gitu ya? Karena kesimpulan itu adalah apa namanya? Sesuai apa yang kamu tangkap gitu kan dari bacaan. Itu kenapa soal ini adalah soal-soal yang biasanya jadi hoax gitu kan. Simpulan. Karena menyimpulkan itu pasti orang itu berpikir akan berbeda-beda. Umumnya stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan. Beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus usia remaja produktif. Golongan penyebab utama stroke adalah stres, keturunan gaya hidup. Stroke usia remaja, keturunan dan penyebab utama terjadinya stroke, sering diutamakan kasus stroke. Jika ayah atau ibu menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kemungkinan anak terkena stroke menjadi lebih besar. Nah, yang pengen dibahas di sini adalah stroke pada usia remaja, produktif, dan usia orang tua atau usia lanjut. Itu yang pengen dibahas atau yang bisa kita simpulkan dari bacaan ini. Gitu. Sisanya adalah penjelasan dari kenapa bisa terjadi pada usia remaja, produktif, kenapa bisa terjadi pada usia lanjut. Gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 3, apa gagasan utama yang tidak tepat untuk melanjutkan teks tersebut? Nah, kalau untuk melanjutkan teks tersebut, kita bisa baca dari kalimat terakhirnya. Kemungkinan anak terkena stroke menjadi lebih besar. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan resiko stroke, itu bisa. Ancaman stroke kepada si anak, itu juga bisa. Gejala stroke. Nah, kalau gejala stroke, sebenarnya, apa namanya,
belum dibahas juga ya, belum dibahas juga di sini gejala stroke itu kayak apa gitu kan. Nah, hanya dibilang disebabkan oleh pembuluh darah, kelainan sistem darah gitu kan. Nah, itu juga belum dibahas, jadi masih bisa dibahas di teks selanjutnya. Penelitian stroke itu bisa dimasukin mungkin supaya lebih apa namanya, lebih apa ya bahasanya? Ya, lebih informasinya lebih dapat gitu kan. Kenapa bisa disimpulkan seperti ini gitu kan. Nah, yang tidak bisa untuk tepat melanjutkan adalah penanganan stroke yang nggak bisa gitu. Karena penanganan stroke itu nanti setelah ini risikonya dibahas, ancamannya dibahas, baru bisa ke penanganan stroke. Atau karena nggak ada gejalanya juga, gimana bisa ditanganin gitu kan bahasanya gitu. Jadi sebelum bahas penanganan itu bahas yang 4 ini dulu. Gitu. Bahasanya kayak gitu. Lanjut nomor 4, yang tidak memiliki konjungsi sebab gitu ya. Yang memiliki konjungsi sebab. Sebab itu sama dengan karena, berarti yang ada karenanya nomor 10. Nggak terlalu susah gitu ya. Kak, bentar penanya yang tadi. Yang sebelumnya. Ini? Iya. Kalau misalnya yang bagian beberapa kasus terakhir, itu emang nggak bisa masuk ke penelitian stroke, Kak? Beberapa kasus terakhir yang nomor 5 ya? Nomor 5 ya? Itu bukan lebih ke penelitian sih, itu lebih ke arah kayak dia nunjukin case-nya itu kayak kasus-kasusnya gitu loh. Gitu. Kalau penelitian itu biasa berdasarkan penelitian ini, gitu. Biasa kalimatnya kayak gitu-gitu. Atau berdasarkan kata profesor siapa, kata peneliti siapa gitu. Dia lebih kayak gitu sih kalimatnya. Oke, paham. Oke. Oke, kita lanjut ya nomor 5. Oke, nomor 5. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Robot orak-arik gabah berhasil menjadi juara 2 kategori SMP gitu ya. Sebuah alat bernama robot orak-arik gabah dan berhasil menjadi juara 2 kategori SMP. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Petani perlu melakukan kontak langsung dengan gabah meski sudah memakai robot. Gitu ya. Orang udah dibikin robot, ngapain kontak langsung? Nah, itu udah salah gitu kan. Karena kan lanjut dulu deh. Petani tidak harus bekerja keras supaya gabahnya bisa kering dengan cepat dan merata. Nah, ini bisa, tapi yang dibahas bukan itu. Gitu ya. Bisa, tapi yang dibahas bukan itu. Robot orak-arik gabah tidak bisa dikendalikan dengan ponsel dari jarak jauh. Nah, ini robot ini bisa dikendalikan dengan ponsel dari jarak jauh. Itu melawan kalimat 4 gitu ya. Terus yang D, petani perlu bekerja di bawah sinar matahari meski sudah memakai robot. Itu juga salah, gitu kan. Robot orak-arik gabah yang dibuat Els berhasil meraih juara 2 kategori SMP. Itu udah pas ya sama kalimat 1. Lanjut, nomor 6. Penulisan ejaan yang tidak sesuai terdapat pada kalimat. Nah, kalau kalimat 3 ada di memperatakan panas yang kepada gabah, gitu ya. Memperatakan. Harusnya memeratakan, gitu ya. Nggak terlalu sulit sih ya. Terus kalau mengorak-arik udah benar, nggak harus ada yang diluluhkan. Terus melakukan kontak langsung juga nggak ada. Di kalimat 12, 14 nggak ada. 9, petani itu bercerita bahwa kakinya terasa gatal-gatal setiap kali menjemur, nggak ada. Terus nomor 6, Els tinggal di Kabupaten Ponorogo. Nah, itu nggak ada. Nggak ada yang perlu udah sesuai semua gitu ejaannya. Nah, kalau soal ejaan begini, biasanya selalu ingat, kalau misalnya kalian ikut tryout, terus kalian mau coba bahas soalnya, nah itu bisa dilihat di UEB. Gitu ya. Lanjut, nomor 7. Nah, itu bisa kalian lihat lah, nomor 8, 9, 10. Nah, terus nomor 12 dijelasin. Dari cerita itulah, Els berpikir untuk membuat sebuah alat untuk mengorak-arik gabah yang bisa dikendalikan dengan ponsel. Wih, canggih kali gitu ya. Nah, simpulan dari paragraf 2 adalah, yaitu karena yang dibahas itu adalah kenapa si Els ini bikin alatnya. Gitu. Itu kesimpulan dari paragraf 2. Jadi, alasannya itu adalah 8, 9, 10, 11, nah 12 itu diceritain. Ya itulah alasannya gitu. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Jadi alasannya bukan karena petani bekerja keras di bawah. Maksudnya kayak simpulannya itu bukan petani bekerja keras agar gabahnya kering, tapi itu diceritain supaya jadi alasan pembuat robot orak-arik. Nah, itu kalimat 12.
Nah, ini nomor 13. Kalimat 3 memiliki pola kalimat. Nah, kalian bisa baca di situ tuh. Robot ini. Robot ini udah pasti subjek. Subjeknya apa? Robot. Nah, ini itu hanya bukan penambah ya bahasanya. Perluasannya. Perluasannya robot ini bisa mengorak-arik. Predikatnya mengorak-arik. Nah, bisanya itu adalah perluasan. Robot ini bisa mengorak-arik, perluasan dalam predikat gitu. Nah, itu nanti kalian belajar. Nama materinya adalah sintaksis. Nah, bisa cari tuh di YouTube sintaksis, itu ada. Terus gabah. Gabah itu objek, berarti SPO. SPO. Nah, tinggal kita lihat nih yang belakangnya. Keterangan atau pelengkap gitu ya. Keterangan atau pelengkap. Nah, terus untuk memperatakan panas pada gabah sehingga bisa kering dengan cepat gitu ya. Nah, itu sebenarnya di sini Kakak harusnya ini keterangan sih ya. Untuk ini sebenarnya kalau ada kata untuk itu biasanya kalimat-kalimat untuk penjelas gitu ya. Nah, penjelas di sini juga termasuk keterangan gitu ya, termasuk keterangan dari si objek gitu. Keterangannya objek itu dikatakan dengan penjelasan. Nah, terus habis itu baru tambahin keterangan lagi, keterangan tambahan sehingga bisa kering dengan cepat gitu. Jadi SPO, SPOK. Kalau pelengkap itu biasanya bukan berupa penjelasan, itu bedanya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini bagian tersulit gitu ya. Bukan bagian tersulit ya, bagian orang yang mager gitu biasanya. Mager ngitung gitu ya. PK nomor 1. P dan Q adalah bilangan bulat positif dan P, Q sama dengan 1,15. Mana nilai P yang mungkin? Ada yang bisa jawab? Belum sampai situ, udah habis waktunya, Kak. Oke, sebut. Kehabisan waktu ya? Tadi ketiduran. Oh iya, ketiduran sama kehabisan waktu beda ya artinya. Iya, terus bangun-bangun tinggal 3 menit, Kak. Ya Allah, hebat lah ya. 1,15. 1,15 kalau dibuat jadi pecahan gimana? Oke, ini kakak tulis dulu ya pecahannya. PQ gitu ya. Sama dengan 1,15 gitu kan. Nah, ini nggak susah. Kenapa? Koma itu kan bisa jadi pecahan. Per 100. Nah, ini tinggal diperkecil. Sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. Berarti angka atasnya 115 bagi 5, angkanya nanti dapat di angka 2. 15 bagi 5, 3. 23. Yes, jawabannya E. Gak susah ya. Pemanasan nomor 1. Oke, 23 ya. Lanjut. Nomor 2, bilangan bulat positif M dan N bersisa 2 dan 3 secara berurutan. Apabila dibagi 6, M lebih besar daripada N. Berapa sisa pembagian M kurang N oleh 6? Nah, kalau segini, pasti kalian akan mencari pakai rumus, ya kan? Maksudnya kalian masukin gitu kan. M sisa 2 gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai cara biasa kan pasti gini. M dibagi 6. Ingat ya, positif bilangan bulat positif M dan N. Apabila dibagi 6, berarti kan N-nya juga dibagi 6 gitu kan. Nah, itu akan menghasilkan suatu bilangan titik-titik ditambah 2. Maaf, bersisa 2. Bersisa 2. Tuh kan? Atau M jangan. Nanti kalian bingung. Nah, terus sama dengan titik sisanya 3 gitu kan. Sisanya 3. Jadi M dibagi N sama dengan titik-titik yang menghasilkan sisa 2 gitu kan. N dibagi 6 sama dengan titik-titik yang menghasilkan sisa 3. Nah, cara yang mudahnya, cara biar nggak ribetnya gitu ya. Kita bisa misalkan M sama N-nya itu gitu loh. M-nya misalnya angka berapa? Misalnya nih M-nya itu kalau kita misalnya di sini maunya angka 2 gitu ya. 2 kali 6 12. 12 tambah 2 14. Berarti M-nya itu 14. Gitu. Jadi kita bisa misalkan. Loh, Kak, kok harus misalkan? Karena di sini jawabannya angka. Kalau misalnya kita tidak misalkan, kita tidak akan menemukan suatu angka. Gitu. Nah, yang N kita misalnya ya nggak usah gampang, nggak usah susah deh, 1 gitu ya. Nah, 6 kali 1
6 kali 1, 6. Tambah 3, berarti N-nya 9. Nah, yang ditanya apa? M kurang N. 14 kurang 9. Berarti jawabannya sisa 5. Kayak gitu. Keren ya, sisanya 5. Bisa ya, Kak, mau tanya. Bisa ya dimisalkannya tuh yang depan sama belakang beda 2 sama 1 bisa? Enggak harus 2 sama 2, 1 sama 1 gitu enggak? Bisa beda. Karena nanti kalau tadi kakak udah coba pakai 1 kan di depannya. Di sini 1 nih. 6 kali 1, 6 gitu ya. 6 ditambah 2, 8. Nanti pas 8 dikurang 9 hasilnya min 1. Nggak ada di pilihan. Gitu. Jadi pas coba 2, nah dia masuk. Gitu. 6 kali 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 kurang 9 sama dengan 5. Gitu. Jadi kita harus cari angka M sama N ya. Gitu. Angka M sama N yang masuk ke persamaan ini. Gitu. Karena kalau persamaan ini mau dicari, akan bakal makan waktu 5 menit ke atas kan. Iya. Berarti coba-coba ya, Kak? Yes, coba-coba aja. Nah, kalau di sini kan apa namanya yang ditanya M kurang N. Nah, kalian nggak bisa orientasi hasil. Kak, maksudnya orientasi hasil itu apa, Kak? Masukin aja hasil ke persamaan. Gitu. Masukin aja hasil ke persamaan. Nah, kalau di sini kan MN-nya itu bukan M dikurang N. Berarti kan hasil dari M kurang N. Jadi kita nggak bisa masukin hasil ke M dikurang N. Gitu. Oke. Nanti maksudnya orientasi hasil gimana sih, Kak? Nah, nanti ada contohnya. Ya. Kak izin live ya, aku ada urusan. Oke, Sel. Lanjut. Makasih. Iya, sama-sama. Buset nih udah kayak jawabin apa ya gitu ya. Nah, kayak gitu. M lebih besar daripada N. Nah, karena kalau lagian ya, kalau misalnya tadi M-nya 8, N-nya 9, yang ini juga salah kan? M 8, N-nya 9. Nah, berarti salah. Berarti harus nyari angka yang lebih dari 8, yaitu ntar angka keduanya, yaitu 14. Gitu. 14 kurang 9 sama dengan 5. Lanjut. Ini geometri ya. Geometri yang nggak terlalu susah harusnya. Nah, ini sebenarnya caranya nggak terlalu susah sih. Segitiganya itu kan Pitagoras. Pitagoras dari 3 sama 3. Gitu kan. Kita jawabannya dapat E. Pitagoras segitiga AOB. AOB segitiga 3 sama 3. Gitu kan. 3 kuadrat, 9 tambah 9 gitu ya. Artinya 9-nya ada 2. 9-nya ada 2, berarti 3 akar 2. Wah, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal-soal Pitagoras, nah ini trik cepat juga sih ya. Nah, kalau 3, di sini 3 nih. Nah, itu kalian bisa tulis gini, 3 akar 1. Di sini 3 akar 1. Kak, kok akar 1? Akar 1 itu kan 1. 3 kali 1, 3. Jadi 3 akar 1 itu sama dengan 3. Gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, kan ini kan kita tahu nih, plus, di sini min, gitu. Ini rumus cepat Pitagoras ya. Kalau jadi kita buat angka depannya sama dulu. Gitu. 3 akar 1, 3 akar 1. Akar 1 tambah akar 1, akar 2. Jadi 3 akar 2. Wah, gitu. Jadi kita cukup tambahin sesuai tandanya. Kalau misalnya dia miring berarti plus, kalau sisanya selain miring berarti dia minus. Kayak gitu. Oke, 3 akar 2. Nah, ini kan persegi. Sebuah persegi ya. Berarti 3 akar 2 dikali 3 akar 2 sama dengan 18. Seperti itu. Susah sih ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Ini gambarnya cuma di sini ya. Di sini ini udah kakak coret-coret gambarnya. A, B, C, D tali busur suatu lingkaran. E dan F adalah titik masing-masing tali busur. Apabila EF melalui pusat O lingkaran dan EF sama dengan 17. Nah, ini kebetulan angkanya bagus gitu ya. Kak, kok angkanya bagus? 12 tambah 5 sama dengan 17. 5 sama 12 itu triple Pitagoras. Jadi secara tidak langsung jawabannya adalah 13. Secara tidak langsung. Loh, kok kayak gitu, Kak? Nah, bisa kita lihat 12 5, berarti kan triple Pitagorasnya. Ini kakak coret-coret dulu ya. Di sini 12. Maaf, di sini 12 nih, yang di sini.
yang warna merah. Gitu kan? Terus yang warna biru 12, berarti triple temannya Pitagoras 5, gitu kan? Nah, di sini berarti 12. Nah, ini kebetulan banget. 12 tambah 5 17 gitu. Nah, jadi apa namanya? Terus di sini 5. 5 12 berarti teman-temannya 13. OA itu jari-jari. Gitu. Udah pas deh. Jadi jawabannya 13. Triple Pitagoras. Jadi sebenarnya tidak susah gitu ya, tapi tidak mudah. Enggak lah, bisa masih Gimana mudah. sih Kak? Agak bingung. Masih mudah awalnya, masih mudah kok. Bercanda. Nah, ini yang lanjut. Tabel P sama Q. Nah, ini biasanya soal-soal HOTS. Gak usah ditanya gitu ya. Jumlah hari dari 30 Mei sampai 15 Mei. Jumlah 15 Mei sampai 30 Mei. Ada yang namanya Mei ya kalau nggak salah. Canda-canda. Nah, jadi 30 Mei ke 15 Mei. 15 Mei ke 30 Mei. Nah, ini harus yang kita ingat adalah tahun itu ada tahun kabisat. Nah, itu jangan lupa. Itu kalau tahun kabisat kan berarti lebih 1 hari. Nah, itu juga harus hati-hati gitu ya. Nah, ini caranya nggak terlalu sulit ya sebenarnya. Nah, kedua rentang tahun pada P dan Q itu sama-sama punya 19 tahun kabisat. Maksudnya tahu apa sih, Kak? Tahun kabisatnya ada 19 gitu. Caranya gimana? 79. Jadi ntar kan ini kita kurang 96 kurang 17. Didapat nanti 79. 79 dibagi 4, 19. Kayak gitu ya. 19, berapa? Nah, komanya kan sisa 3 tahun. 19 tahun kabisat terus sama 3 tahun gitu, lebih 3 tahun. Nah, yang membedakan adalah dari 15 Mei ke 30 Mei itu akan lebih banyak harinya daripada 30 Mei ke 15 Mei. Kak, kok beda gitu ya? Kok beda? Karena apa? 15 Mei itu melewati 31. Sementara 30 Mei itu tidak melewati 31. Gitu. Bahasanya gitu. Jadi ada 1 tahun yang tidak melewati 31. Ya, ada 1 tahun yang tidak melewati 31. Kak, di tahun berapa tidak melewati 31? Di tahun 1996. Di tahun terakhir kan dia nggak lewatin 31 kan? Sementara kalau di sini ya di tahun 90 dia ngelewatin gitu. Nah, jadi perlu diingat 15 Mei ke 30 Mei dia akan mempunyai hari lebih 1 daripada 30 Mei ke 15 Mei gitu. Jadi ada 1 hari yang lebih kayak gitu bahasanya. Jadi jawabannya Q lebih besar daripada P. Oke, udah azan ya. Wah, cepat sekali. Oke lah, nomor 6. Nah, kalau nomor 6 kita percepat aja deh. 6A, kenapa? Tinggal kita masukin aja. Kalau di bawah 0 berarti kan min 1. Nah, min 1 tinggal kita masukin. Min 1, min 1. Jadi kan 1 tambah 9 tambah 20. Min 9 kali min 1 berarti tambah 9. 1 tambah 9 tambah 20, 30. 1 tambah 5 tambah 6, 12. 30 lebih besar daripada 12. Berarti jawabannya yang A. Nah, substitusi angka min 2 akan selalu P lebih besar daripada Q. Kalau min 1 dapat dari mana, Kak? X kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia minus. Kayak gitu ya. Lanjut, nomor 7 gitu ya. BTW kalau nih masih ada yang bingung nanti karena kepotong sholat juga, nanti itu ya bisa WA kakak juga. Kak, nomor segini bingung gitu ya. Siap, Kak. Nomor 7, XY min 2. Ingat ada minus, berarti bisa kita simpulkan. Salah satu X atau salah satu Y-nya ada minusnya gitu kan. Salah satu absis atau ordinatnya itu pasti minus. Nah, kalau ada minus, berarti dia ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Kak, kok kuadran 2, kuadran 4? Gitu ya. Y kalau ke atas dia plus. Gitu. Tapi X kalau ke kiri dia minus. Nah, ini X-nya minus gitu kan. Nah, kalau di sini X-nya plus, di sini
Y-nya minus gitu. Itu maksudnya ya. Jadi salah satunya harus ada minusnya antara X atau Y. Seperti itu. Enggak terlalu sulit harusnya. Lanjut nomor 8. Nomor 8. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau ini di sini ada dua bangun, belah ketupat KLMN, itu belah ketupat ya. Terus ada segitiga KLM, segitiga KMN. Terus ada juga segitiga JM. Maaf, KJM, JKM terserah deh gitu ya. Itu juga segitiga. Nah, ini kalau bisa kita cari gitu ya. Nah, kalau segitiga bacanya panjang, Kak. Iya, tahu bacanya panjang gitu ya. Nah, berarti di sini belah ketupatnya di sini 5, di sini 4 gitu ya. Di sini 5, di sini 4. Nah, terus artinya apa? Artinya adalah bisa kita cari gitu ya. 5. Oke. Nah, sini 4, 5 gitu ya. Nah, itu bisa pakai luas segitiga gitu ya. Luas segitiga 5 dikali kan di sini 4. 4 tambah 4 8. 8. Nah, karena rumusnya itu adalah setengah kali 8 kali 5 gitu ya. Ini 8 ya. 8 kali 5 ini bisa kita coret. 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti luas segitiga ini 20 gitu ya. Nah, atasnya juga sama-sama 5. Berarti 20 tambah 20 40 gitu. Oke. 40. Nah, kalau udah 40 artinya yang A pasti benar. Nomor 1 benar, kita cek nomor 2 gitu ya. Kalau 2 salah pasti jawabannya udah pasti yang B gitu ya. Nah, terus nomor 2 nih, keliling belah ketupat KLMN adalah 2 akar 41. Nah, ini pakai Pitagoras nih, gitu. Pakai Pitagoras. 16 tambah 25. 16 tambah 25 itu 41. Berarti akar 41. Ingat, sisi belah ketupat ada berapa sisi miringnya? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Artinya apa? Keliling belah ketupat ada 4 akar 41. Atau 4 dikali akar 41. Sisi miring dari si segitiga ini, segitiga KOL ya. Segitiga KOL. 4 akar 41. Di sini 2 akar 41. Berarti di sini udah pasti salah. Di sini benar. Gitu. Berarti jawabannya 1 dan 3. Segitiga JKLM. Tadi kita udah cari. Jawabannya 40. Kak, kok 40? Nah, kalau misalnya kalian lihat segitiga sembarang kayak gini, nah tingginya kan berarti dari sini ke sini. Itu kan sama aja 5. Gitu. Dilihat dari sini. Dilihat dari sini nih, sama-sama 5. Gitu. Berarti tingginya 5, alasnya sama-sama adalah 8. Nah, berarti kan itu segitiga juga. Nah, berarti ntar jawabannya 8 kali 5. 40. Maaf, 20. 20 tambah 20 baru 40. Jadi 13 benar. Oke, lanjut. 9. Ya, 9. Nah, kalau misalnya nomor 9, ini caranya agak panjang gitu ya. Nah, jika pernyataan satu doang gitu ya. Nah, itu artinya kita tahu segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti di sini 60. Ini 60. Nah, berarti juga di sini 60. Gitu. Karena di sini 60, berarti di sini juga 60. Kok kayak gitu, Kak? Dia adalah sudut berseberangan. Sudut berseberangan. Jadi nilainya sama. Berarti X sama Y nilainya sama. Berarti cukup dong. X kurang Y. 60 kurang 60 sama dengan 0. Berarti 1 cukup. Gitu. Nomor 2. Gitu ya. Nah, kalau nomor 2 kita harus hati-hati. Yang diketahui adalah DE, EC, DC. Gitu ya. Nah, yang kita tahu segitiga sama sisi adalah ini, sama ini.
Gitu. Berarti di sini 60, Y-nya 60. Tapi kita nggak bisa tahu nilai X. Loh, kok nggak bisa tahu nilai X, Kak? Karena kita nggak tahu segitiga ABC sama sisi atau enggak. Gitu. Kita nggak tahu nih segitiga ABC sama sisi atau enggak. Karena yang kita tahu sama sisi itu hanya segitiga C, D, E. Kayak gitu ya. Untuk nomor 9, ini soal UTBK 2019, jadi jangan bingung gitu ya. Terbiasalah gitu ya. Nomor 10. Nah, ini nomor 10 cukup menarik gitu ya. Nomor 10. Nah, jika pernyataan satu saja dia tidak cukup karena apa? Nah, ini kita cukup operasiin gitu ya. X-nya 2X pindah ke kiri, Y-nya pindah ke 2X ke kanan, Y-nya ke kiri. 2Y min X. Atau X sama dengan 2Y. Gitu ya, X sama dengan 2Y, substitusi ke 4Y kurang dari X tambah 4. Nah, substitusi, nanti dapat X-nya kurang dari 4/3. Itu nggak cukup. Kenapa? Karena X-nya kan kurang dari 4/3. Berarti X-nya bisa 2, bisa 1, bisa 0. Berarti kan jawabannya bisa banyak dong. Nah, itu berarti belum cukup. Nah, kalau yang B, X min Y. Nah, di sini kakak salah ketik sih. Di sini harusnya 1 tambah Y. Y tambah 1. Y tambah X sama dengan Y tambah 1. Berarti kalau Y, berarti Y sama dengan X kurang 1. X kurang 1. Ini kakak tulis di sini deh. 4 dikali X dikurang 1 gitu ya. X dikurang 1 kurang dari X tambah 4. Gitu. Nah, 4X berarti 4X dikurang 4. X tambah 4. Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti apa? 4X kurang, 3X ya. Kan X-nya pindah ke kiri, berarti 4 kurang 1, 3. Kakak coba tulis di sini. 3X kurang dari 8. 8 dari mana, Kak? Min 4 pindah ke kanan, berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. X sama dengan kurang dari 8/3. Gitu. Nah, sama kayak tadi, nggak cukup karena apa? Karena X-nya masih bisa punya banyak jawaban. Gitu ya. Masih bisa punya banyak jawaban. Nah, kalau misalnya dua pernyataan itu digabung, nanti hasilnya seperti ini. Hapus dulu. Nah, ini kayak gini. Nah, kita bisa ketahuan nilai X sama Y-nya dari eliminasi dua persamaan. 2Y min X sama dengan 0, X min Y sama dengan 1. Nah, ini kita eliminasi aja. Kalau udah eliminasi, nanti Y-nya dapat 1, X-nya dapat 2. Dimasukin, jawabannya ketahuan. Nah, jawabannya kan ada 1 nih. Ada 1 jawaban. Nah, berarti itu bisa dikatakan cukup. Jadi, dikatakan cukup saat bersama-sama. Berarti jawabannya yang C. Oke, yang bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris di sini bisa kalian lihat. Nah, yang what does the passage discuss? Nah, yang di-discuss di sini adalah tentang emotion. Yang paling sering dibahas di sini adalah emotion. Nah, semuanya jawabannya emotion, Kak, gitu kan. Nah, di sini adalah different point of view. Maksudnya apa? Point of view itu adalah pandangan. Di sini kan dikasih tahu tuh Charles Darwin di paragraf 2. Terus di yang ini ada James Lange teori di paragraf 3. Jadi perbedaan cara pandang dari si emosi tersebut. Nah, itu jadi jawabannya yang C. Nomor 2, Recent Evolution Theories of Emotional Word include. Nah, include di sini ada including. Oke. Kasih Santi. Terus di sini include di sini apa namanya lebih ke arah berhubungan, karena di sini include kan artinya termasuk, memuat, berisi gitu ya. Nah, berarti berisi itu artinya berhubungan. Gitu. Terus lanjut. Nomor 3.
Tadi jawabannya relate, yang C juga sama. Nomor 3, James Lang Theory Different Evolutionary. Nah, itu dari kata-kata evolved because that. Jadi kayak bagaimana emosi itu dimulai gitu. Bagaimana emosi itu dimulai. Kalau si kata James Lang itu lebih ke arah they perceive their body psychologist. Jadi physiological responses gitu ya. Nah, kalau yang menurut Charles Darwin itu adalah adaptasi. Berdasarkan nilai adaptasi. Kalau berdasarkan James Lang itu berdasarkan body physiological. Yang C. Nomor 4, meditation has many benefit gitu ya. Udah benefit itu keuntungan. Nah, kalau keuntungan itu sama aja dengan kata advantage. Advantage itu keuntungan. Oke. Bisa ditambahin ke vocab. Advantage itu juga keuntungan. Nomor 5, what can meditation do for a case? Nah, every parties, all parties. Nah, udah jelas ya. Ini yang tadi kakak maksud sama gitu ya. Nah, itu bisa kalian baca di kalimatnya. Jadi jawaban nomor 5 yang A. Oke, mungkin udah sampai situ aja. Thank you loh yang udah mau sampai jam segini. Makasih.